Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Cahaya Bangsa, jumpa lagi dengan saya Bapak Eji Firmansa. Adapun materi pelajaran yang kita bahas pada hari ini, kita akan bahas tentang merancang karya ilmiah sesuai dengan unsur-unsur dan isi karya ilmiah. Jadi, nanti kalian diminta untuk membuat sebuah karya ilmiah sesuai dengan unsur-unsur dan isi karya ilmiahnya. Tetapi karya ilmiah yang kita buat adalah karya ilmiah yang semi formal ya, seperti makalah dan juga bisa jurnal jurnal saja gitu ya. Jadi ada dua tipe tugas yang kita buat, yaitu karya ilmiah berjenis makalah dan jurnal. Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu siswa mampu merancang karya ilmiah sesuai dengan unsur-unsur dan isi karya ilmiahnya. Ya, artinya kalian sebagai siswa harus bisa merancang karya ilmiah sesuai dengan unsur-unsur dan isi karya ilmiah. Unsurnya apa saja dan isinya apa saja kita bahas pada pertemuan hari ini. Kita bahas yaitu unsur-unsur karya tulis ilmiah. Yang pertama ada judul, ya judul itu harus ada dalam karya ilmiah. Yang kedua ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini biasanya di makalah itu terdapat di bab 1 ya. Ada jadi pendahuluan. Kemudian kerangka teoritis itu ada di bab 2. Nah, kerangka teoritis ini memuat sebuah teori-teori yang berkaitan dengan judul-judul penelitian atau makalah kita. Yang selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan ini berarti kita membahas yang berkaitan dengan pembahasan penelitian kita terhadap judul penelitian yang kita bahas ya, atau makalah yang kita bahas. Kemudian simpulan dan saran. Simpulan dan saran ini berkaitan dengan hasil dari penelitian kita, dan sarannya berkaitan dengan kelebihan ya atau kekurangan yang berkaitan dengan hasil penelitian kita apa. Dan daftar pustaka berkaitan dengan sumber referensi yang kita gunakan dalam sumber yang kita gunakan dalam sebuah karya ilmiah. Oh ya, lupa terakhir itu metodologi penelitian ya. Metodologi penelitian itu setelah kerangka teoritis. Nah, metodologi penelitian ini ada di bab 3, itu menguat sebuah metode yang digunakan dalam penelitian. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, ini adalah kriteria judul dalam karya ilmiah, artinya judul dalam karya tulis ilmiah itu dirumuskan dalam satu frase yang jelas dan lengkap, serta mencerminkan hubungan antar variabel. Ya. Kemudian menggunakan huruf kapital semua kecuali pada anak judulnya, itu boleh ya. Jadi semuanya menggunakan huruf kapital kecuali pada anak judul itu biasanya tidak digunakan huruf kapital, tetapi hanya dia tidak boleh menggunakan huruf kapital. Ya, kalau anak judul berarti konjungsinya tidak boleh menggunakan huruf kapital. Kemudian menggunakan huruf-huruf kecil kecuali huruf-huruf pertamanya. Nah, pada cara ini kata-kata penggabungan dengan dan tentang serta kata-kata depan, misalkan di, dari, dan ke, huruf utamanya tidak boleh menggunakan huruf kapital. Ya, jadi ada dua cara ketika kita membuat karya ilmiah berjenis makalah, ya atau penelitian atau jurnal. Yang pertama adalah penulisan judul boleh menggunakan semuanya huruf kapital semua. Atau ada alternatif yang lain, yaitu menggunakan huruf kecil ya, menggunakan huruf kecil artinya semuanya huruf kecil kecuali adalah huruf pertamanya saja menggunakan huruf kapital, kecuali konjungsi atau kata penghubung tidak boleh menggunakan huruf kapital. Kemudian pada akhir judul tidak boleh menggunakan tanda baca apapun, termasuk tanda titik ataupun koma atau tanda seru atau tanda tanya. Nah, itu tidak boleh menggunakan tanda apapun, tanda baca apapun dalam penulisan sebuah judul. Nah, sebagai contoh misalkan aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Nah, ini
Penulisan judulnya adalah penulisan konsep yang pertama ya, artinya menggunakan huruf semua kapital dan anak judul, nah ini anak judul nih, studi deskriptif tentang kecerdasan emosi dan intelektual siswa SMA Lab School UPI Bandung. Nah, artinya konjungsinya tidak boleh menggunakan huruf kapital ya, seperti huruf dan, ini kan konjungsi ya. Nah, tentang, nah itu D-nya harus kecil ya. Kemudian yang lain awalannya harus menggunakan huruf kapital. Oke, kita masuk ke pendahuluan latar belakang masalah. Ya. Pendahuluan ini di dalam sebuah karya ilmiah terdapat di bab 1. Nah, nanti kalian bisa membaca contoh jurnal yang akan saya berikan kepada kalian. Di situ terdapat latar belakang masalah yang harus kalian baca terhadap pendahuluan tersebut. Nah, latar belakang masalah itu harus memuat pertama permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Karena bagaimanapun penelitian itu, karya ilmiah itu pastinya terdapat permasalahan yang akan kita kaji gitu ya. Nah, permasalahan itu kita tuangkan dalam sebuah latar belakang masalah gitu. Dan membuat latar belakang masalah konsepnya pola pengembangan paragrafnya itu dari bersifat umum ke bersifat khusus gitu ya. Jadi bahas dulu hal-hal yang berkaitan dengan eh, objek-objek penelitian kalian ya secara umum, nanti baru secara khusus. Lebih jelasnya mungkin kalian harus melihat atau membaca pada jurnal yang akan saya kirimkan kepada kalian. Yang kedua, perumusan masalah. Perumusan masalah ini berkaitan dengan objek atau fokus penelitian kita, dan perumusan masalah ini memuat sebuah tanda tanya ya atau kalimat pertanyaan. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ya tidak lagi berbentuk sebuah kalimat pertanyaan, tetapi harus berbuat kalimat pernyataan. Nah, kalau perumusan masalahnya ada 3, maka tujuan penelitiannya pun harus 3. Nah, kemudian manfaat atau kegunaan penelitian. Nah, setiap penelitian ya itu harus ada manfaat atau kegunaan penelitiannya. Atau setiap karya ilmiah harus ada manfaat atau kegunaan penelitian. Nah, manfaatnya untuk siapa? Apakah untuk siswa sebagai kalian, atau untuk guru misalkan, atau untuk bidang keilmuan atau penelitian lain. Nah, itu disebutkan siapa saja manfaatnya, apa saja manfaatnya, dan jelaskan apa manfaat tersebut gitu ya. Kemudian metodologi penelitian. Nah, ini di bab 3 ya. Di bab 2 sebelumnya ada kerangka teoritis ya. Kerangka teoritis ini adanya di bab 2. Kalian bisa memuat sebuah teori-teori yang terhadap fokus dan subfokus, atau terhadap objek permasalahan yang kalian bahas pada kajian teoritis tersebut ya. Kalau mungkin kajian teoritis pun bisa kalian lihat nanti pada contoh jurnal yang akan saya sampaikan ya, itu berkaitan dengan hal atau pembahasan pada judul kalian, tidak terlepas dari judul kalian. Dan ini ada metodologi penelitian. Dan metodologi penelitian ini adanya di bab 3. Ada metode deskriptif atau metode kualitatif istilahnya gitu ya. Metode ini penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa ada perlakuan apapun. Data dapat berupa fakta kuantitatif, statistik, ataupun fakta kualitatif gitu ya. Kemudian ada metode eksperimen, ada metode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Jadi eksperimen ini artinya metodenya langsung terjun ya kepada siswa-siswa atau kepada objek penelitian kalian. Metode penelitian kelas artinya metode ini untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi di kelas gitu ya. Nah, biasanya metode penelitian kelas atau metode penelitian tindakan kelas ini itu harus ada siklus 1 dan sampai siklus 2 terjadi peningkatan atau tidak. Kemudian simpulan dan saran ya. Maaf, jadi kalian bisa memilih satu metode saja, baik metode itu deskriptif, eksperimen, atau penelitian kelas gitu ya. Kalau deskriptif ya sebenarnya sih itu jenisnya bisa berupa data kualitatif ya. Mungkin lebih baiknya kalian pilih salah satu saja deh, biar kalian memudahkan
metode mana yang akan kalian gunakan. Kemudian simpulan dan saran, simpulan itu merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis keseluruhan unsur karya ilmiah kalian yang sudah kalian buat. Kemudian simpulan juga merupakan bagian dari simpul masalah yang berisi pendahuluan, kerangka teoritis, yang tercakup di dalamnya ada hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian yang kalian temukan dalam penelitian kalian. Kemudian simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur di atas dengan meletakkannya dalam kerangka pikir yang mengarah kepada simpulan. Seorang peneliti itu harus pula melihat berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh simpulan penelitian. Nah, jadi implikasi tersebut umpamanya berupa pengembangan ilmu pengetahuan, kegunaan yang bersifat praktis dalam penyusun kebijakan. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, kemudian dituangkan baru ke dalam bagian yang disebut dengan rekomendasi atau saran-saran. Ya. Jadi simpulan dulu, satu paragraf atau dua paragraf, yang memuat sintesis keseluruhan hasil karya ilmiah kalian, temuan penelitian, ya termasuk juga metodologinya, hipotesis, kerangka teoritisnya sedikit, jangan semua ya. Kemudian kalian masukkan ke dalam sebuah simpulan. Nanti baru saran-saran itu merupakan rekomendasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan kegunaannya yang bersifat praktis gitu ya. Saran-sarannya mulai dari untuk siswa, untuk kalian, untuk guru kalian, atau untuk guru-guru yang mengajar dalam bidang yang kalian teliti, kemudian untuk peneliti yang lain. Nah, itu merupakan rekomendasi atau saran-saran yang kalian tuangkan dalam penelitian kalian, ya. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah hal yang wajib dalam sebuah penelitian, ya. Jadi daftar pustaka itu memuat semua perpustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik yang itu berupa sebuah buku, artikel jurnal, dokumen resmi maupun sumber-sumber lain dari internet, itu semuanya harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Kemudian, semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum di dalam karya ilmiah itu harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Berarti semua sumber ya yang tercetak itu harus dicantumkan ke dalam daftar pustaka. Kemudian cara menulis daftar pustaka berurutan secara alfabetis. Artinya kalau B sama A berarti duluan A dulu ya, berarti harus disusun berdasarkan huruf alfabetis ya. Sumbernya harus tertulis tercetak memerlukan banyak tempat lebih dari satu baris, ditulis dengan jaraknya adalah satu spasi ya. Kalau menggunakan komputer pastinya ya. Sedangkan jarak antara sumber yang satu dengan yang lainnya adalah dua spasi. Susunan artinya antara baris pertama data pustaka itu harus menggunakan satu spasi, kecuali data pustaka A dan data pustaka B itu harus dua spasi ya jaraknya. Kemudian susunan tulisan data pustaka ya, nama yang disusun balik, kemudian tahun terbit, judul pustaka, kota terbit dan penerbit. Nah, ini adalah salah satu sebagai contoh penulisan daftar pustaka itu dari buku. Contohnya adalah Aminuddin, titik, kemudian tahun bukunya, titik, dan judul bukunya. Contoh misalkan judul bukunya adalah Pengantar Apresiasi Karya Sastra. Maka judul buku tersebut atau judul sumber referensinya harus diberikan garis huruf miring. Kemudian titik kota penerbitnya di mana? Misalkan kota penerbitnya Bandung, ya tulis Bandung titik 2. Kemudian jangan lupa adalah tempat penerbitnya. Tempat penerbitnya misalkan Sinar Baru Algesindo, ya. Oke, ini ada tugas buat karya ilmiah kalian, ada satu tugas yaitu buat karya ilmiah ya berjenis makalah atau jurnal penelitian gitu ya. Nanti jurnalnya akan saya berikan kepada kalian. Kemudian tugas dikumpulkan sesuai dengan sepakatan dan dikirim ke email saya. Nanti akan saya berikan. Nah, ini adalah email saya. Kalian bisa mengirim tugasnya ke sini gitu ya. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya materi pelajaran kita pada hari ini. Dan bila mana kalian ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan
pada grup yang telah kita buat. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.